Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rani SPDMM. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Mayora Indah Tbk. Perkenalkan, nama saya Siti Rizda Maryam, 642111427. Latar belakang. Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Sumber daya manusia masih menjadi sorotan utama dan tumpuan bagi perusahaan untuk tetap bertahan di era globalisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana yang modern, tetapi kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik karena banyaknya suatu persaingan dalam mencari lapangan pekerjaan yang membutuhkan kompetensi dan kerja yang baik. Kinerja karyawan yang tinggi akan membuat karyawan semakin loyal terhadap organisasi dan semakin termotivasi untuk bekerja. Gepershat Ahmad Aswan Waruwu hasil menunjukkan bahwa dalam penelitian ini motivasi kerja, disiplin kerja, dan insentif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dinda di Literi Permata dapat disimpulkan HO ditolak dan HO diterima, artinya bahwa motivasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian nilai T hitung untuk variabel disiplin kerja X2. Alisa Indrianti Santi Arafah, kinerja pegawai PT Bangsmut Syariah Cabang Medan, diketahui nilai T hitung variabel motivasi kerja mempunyai hubungan yang nyata signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk? Yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk? Yang ketiga, apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk? Yang keempat, apakah disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan secara parsial bersama-sama terhadap kinerja karyawan di PT Mayora Indah Tbk? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui apakah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. Yang keempat, untuk mengetahui apakah disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial bersama-sama terhadap kinerja karyawan di PT Mayora Indah Tbk. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor PT Mayora Indah Tbk yang beralamat di Jalan Raya Daan Mogot, Kalideres, Noraya RT 1 RW 8, Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta 11840. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret sampai 19 Juni 2024. Fokus penelitian ini adalah pada pembahasan mengenai pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk, yang dimana disiplin kerja sebagai variabel X1, motivasi kerja sebagai variabel X2, lingkungan kerja sebagai variabel X3, dan kinerja karyawan sebagai variabel Y. Indikator X1, X2, X3, Y. 1. Disiplin kerja X1. Menurut Hasibuan dalam Khazanah 2019, ada beberapa indikator yang menyebabkan disiplin kerja pegawai, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, inisiatif dan kreatif. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, taat peraturan. Yang kelima, sikap dan perilaku.
Yang kedua, motivasi kerja variabel X2. Nurjaya 2021 menyatakan bahwa indikator yang dapat mengukur motivasi kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun hubungan sosial yang baik. Yang kedua, menciptakan suasana kerja yang positif dan menyenangkan. Yang ketiga, memberikan apresiasi peningkatan kinerja kepada karyawan. Yang keempat, mengkontrol karyawan saat bekerja. Yang ketiga, lingkungan kerja variabel X3. Menurut Sedarmayanti dalam Alfia 2019 menyebutkan bahwa terdapat dua indikator yang dapat mempengaruhi A. Lingkungan kerja fisik. Yang pertama, penerangan atau cahaya di tempat kerja. Yang kedua, sirkulasi udara. Yang ketiga, keamanan di tempat kerja. B. Lingkungan kerja non-fisik. Yang pertama, hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan. Yang kedua, hubungan kerja antara rekan kerja. Nurjaya 4. Kinerja karyawan variabel Y. Nurjaya 2021 menyatakan bahwa indikator yang dapat mengukur kinerja karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas hasil kerja. Yang kedua, kualitas hasil kerja. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, disiplin. Kerangka berpikir. Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dan gambaran konseptual, penulisan ini mempertimbangkan lebih lanjut disiplin kerja sebagai variabel X1, motivasi kerja sebagai variabel X2, dan lingkungan kerja sebagai variabel X3 sebagai kinerja karyawan Y. Diagram yang dapat menggambarkan kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut. Metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian metode kuantitatif. Yang kedua, teknik pengumpulan data, observasi, kuesioner, wawancara. Teknis analisis data. Yang pertama, uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, analisis regresi linier. Yang keempat, uji hipotesis, uji T, uji F, uji koefisien determinasi R2. Output validitas X1, X2. Semua instrumen disiplin kerja variabel X1, motivasi kerja variabel X2 dapat dinyatakan valid karena R hitung lebih besar R tabel, di mana R hitung didapatkan dari rumus degree of freedom DF sama dengan N dikurang 2, di mana N yaitu jumlah sampel dengan taraf 0,05. Output validitas X3 dan Y. Semua instrumen lingkungan kerja variabel X3 kinerja karyawan Y dapat dinyatakan valid karena R hitung lebih besar R tabel, di mana R hitung didapatkan dari rumus degree of freedom DF sama dengan N dikurang 2, di mana N yaitu jumlah sampel dengan taraf 0,05. Output reliabilitas X1 dan X2. Hasil dari pengelolaan data kuesioner menunjukkan Cronbach alpha variabel disiplin kerja adalah 0,836, yang dimana artinya data ini reliable karena Cronbach alpha lebih besar 0,60. Hasil dari pengelolaan data kuesioner menunjukkan Cronbach alpha variabel motivasi kerja adalah 0,650, yang dimana artinya data ini reliable karena Cronbach alpha lebih besar 0,60. Output reliabilitas X3Y. Hasil dari pengelolaan data kuesioner menunjukkan Cronbach alpha variabel lingkungan kerja adalah 0,576, yang dimana artinya data ini tidak reliable karena Cronbach alpha kurang dari 0,60. Hasil dari
pengelolaan data kuesioner menunjukkan Cronbach Alpha variabel kinerja karyawan adalah 0,671, yang dimana artinya data ini reliable karena Cronbach Alpha lebih besar 0,60. Uji normalitas. Dalam tabel di atas, Kolmogorov, Smirnov tingkat signifikan lebih besar 0,05 untuk menentukan data signifikan atau tidaknya dapat dilihat dari Ashim-Sik 0,73 lebih besar 0,05, yang artinya data berdistribusi secara normal. Dari grafik di atas, p-plot dapat dikatakan normal apabila titik-titik tersebut mengikuti garis diagonal yang mengikuti arah garis p-plot dapat dikatakan normal. Uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Scatter plot titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah. Angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang akan terlihat jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas. Dari pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa di mana hasil perhitungan nilai toleransi 0,314 sebagai variabel X1, 0,368 sebagai variabel X2, 0,319 sebagai variabel X3 lebih besar 0,10%, yang berarti tidak terjadi multikolinearitas pada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan FIF juga menunjukkan bahwa hasil 3,187 sebagai variabel X1, 2,720 sebagai variabel X2, 3,133 sebagai variabel X3. Yang berarti variabel memiliki nilai lebih kecil atau di bawah 10. Jadi, tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam regresi pada penelitian ini melalui program komputer software SPSS 23 for Windows. Uji analisa regresi linear berganda. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai A sebesar 1,330, dan untuk disiplin kerja nilai beta sebesar 0,360. Sementara motivasi kerja nilai beta sebesar 0,266 serta lingkungan kerja nilai beta sebesar 0,319, sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda ya sama dengan 1,330 plus 0,360 sebagai variabel X1 plus 0,266 sebagai variabel X2 plus 0,319 sebagai variabel X3. Uji hipotesis. Uji T parsial. Diperoleh T hitung 7,636 lebih besar T table 1,660 sebagai variabel X1. T hitung 2,409 lebih besar T tabel sama dengan 1660 sebagai variabel X2. T hitung 2,269 lebih kecil T tabel sama dengan 1660 sebagai variabel X3. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel disiplin kerja, motivasi kerja, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Uji F simultan. Uji tersebut menyatakan nilai F hitung yaitu 62,973 dan nilai F table yaitu 2,70. Maka nilai F hitung melebihi nilai F table, dan nilai SIG yaitu 0,000 lebih kecil nilai
HA 0,05. Dapat disimpulkan ialah HO ditolak dan H4 diterima. Diterimanya karena dugaan alternatif yang memberikan bukti bahwa independen variabel independen variabel yaitu kinerja karyawan, variabel disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-sama memberikan dampak signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan lainnya adalah ketiga variabel tersebut dapat merasionalisasi karyawan pada PT Mayora Indah Tbk. Uji koefisien determinasi parsial. Diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,672 atau 67,2%, artinya menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja sebagai variabel X1 memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja karyawan Y sebesar 0,672 atau 67,2%. Diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,465 atau 46,5%, artinya menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja sebagai variabel X2 memiliki pengaruh yang lemah terhadap kinerja karyawannya sebesar 0,465 atau 46,5%. Diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,351 atau 35,1%, artinya menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja variabel X3 memiliki pengaruh yang lemah terhadap kinerja karyawan Y sebesar 0,351 atau 35,1%. Uji koefisien determinasi simultan. Diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,700 atau 70,0%, di mana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara variabel disiplin kerja sebagai X1, motivasi kerja sebagai X2, dan lingkungan kerja sebagai X3 terhadap kinerja karyawan Y sebesar 0,700 atau 70,0%. Kesimpulan, sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam kegiatan perusahaan. Sumber daya manusia masih menjadi sorotan utama dan tumpuan bagi perusahaan untuk tetap bertahan di era globalisasi, walaupun didukung dengan sarana dan prasarana yang modern, tetapi kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik karena banyaknya suatu persaingan dalam mencari lapangan pekerjaan yang membutuhkan kompetensi dan kerja yang baik. Kinerja karyawan yang tinggi akan membuat karyawan semakin loyal terhadap organisasi dan semakin termotivasi untuk bekerja. Saran untuk yang pertama, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor lainnya seperti melakukan penelitian secara langsung. Kedua, untuk hasil yang lebih baik penelitian ini selain menggunakan kuesioner juga yang menggunakan metode wawancara agar dapat lebih diperoleh hasil yang lebih akurat sehingga dapat mendukung hasil penelitian tersebut.